Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalam ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Amma ba'd. Rabbi zidni ilma warzuqna fahma wa rizqan halalan thayyiban mubarakah. Oke, hari ini kita akan masuk ke pembahasan berikutnya, yaitu tentang ukuran kecenderungan memusat dan ukuran penyebaran. Kita masuk ke materi baru, yaitu ukuran kecenderungan memusat dan ukuran ukuran penyebaran. Oke. Nah, di sini kita akan membahas tentang ukuran kecenderungan memusat dan ukuran penyebaran. Di sini kita akan mengetahui bahwa ukuran kecenderungan memusat atau yang biasa disebut dengan tendensi sentral adalah ukuran di mana distribusi data mempunyai gejala atau kecenderungan memusat pada suatu nilai tertentu. Nah, ukuran pemusatan suatu data dapat ditentukan berdasarkan nilai harapan, estimasi, dan prediksi terhadap nilai tertentu yang mewakili seluruh data. Nah, data ini ditentukan berdasarkan data tunggal atau individu dan data kelompok atau bergolong. Kita akan ambil contoh, yaitu bagian A tentang ukuran kecenderungan memusat. Pada ukuran kecenderungan memusat, kita ambil contoh yang pertama adalah tentang data tunggal. Kita ambil contoh misalkan hasil ujian statistik dari 12 orang mahasiswa. Kita ambil contoh 3.1. Hasil ujian statistik. Di sini adalah skor hasil ujian statistik, di mana N sama dengan 12. Kita ambil contoh, yaitu sebarannya adalah 62, 65, 58, 90, 75, 79, 82, 91, 75, 75, 75, dan 95. Kita lihat 62, 65, 58, 90, 75, 79, 82, 91, 75, 75, 75, 92. Nah, dengan data yang ada di sini, kita akan menentukan kecenderungan memusatnya, yakni yang kita akan tentukan pertama adalah rata-rata, berikutnya adalah median, selanjutnya modus, kuartil, desil, dan persentil. Nah, kita akan lanjutkan bagaimana menentukan rata-rata.
N A. Kita akan menentukan rata-rata. Dalam menentukan rata-rata yang merupakan estimasi terhadap nilai tertentu yang mewakili seluruh data, maka kita menggunakan notasi X bar. Si X bar dengan rumus X bar sama dengan penjumlahan atas X ke I per N, di mana I adalah jumlah data di atas, yaitu 1, 2, 3, dan selanjutnya. 1, 2, 3, titik, N, di mana merupakan skor di atas. Maka kita ambil cara hitungan sederhananya. Kita ambil contoh sederhana. X bar sama dengan 62 ditambah 65 ditambah 58 ditambah 90 ditambah 75 ditambah 79 ditambah 82 tambah 91 ditambah 72 ditambah 75, nilainya 75 biar terlihat, tambah 75 tambah 75 tambah 75 tambah 95 dibagi N sama dengan 12, maka hasilnya adalah 922 dibagi 12 sama dengan 76,83. Jadi rata-rata minnya adalah 76,83. Selanjutnya kita akan membahas tentang nilai median, B median. Atau disebut dengan M. Kalau ini rata-rata buka kurung X bar. Oke. Untuk median merupakan ukuran data tengah setelah data diurutkan. Untuk data di atas, median dapat dicari dengan terlebih dahulu mengurutkan data dari terkecil ke terbesar. Maka data tersebut kita peroleh 58 62 65 75 75 75 75 79 82 90 91 dan 95. Nah, dari garis itu karena 12 1 2 3 4 5 6. Jadi baris ke-6 1 2 3 4 5 6. Kita ambil 1 2 3 4 5 6 di sini dan 1 2 3 4 5 6 berarti di sini. Maka nilainya adalah kita tarik 75 ditambah 75 per 2
maka nilainya mediannya dari 75. Jadi nilai median di atas merupakan 75 jika data tunggal jumlahnya cukup banyak. Nah, penentuan median dapat juga dicari dengan rumus median. Nah, kita bisa menggunakan rumus median. Yang pertama, median bila bilangan ganjil, maka cara penyelesaiannya adalah median sama dengan X ke N plus 1, X ke N plus 1 plus 1 S ke N plus 1 dibagi 2. Ini jika N jumlah datanya adalah ganjil. Jumlah datanya adalah ganjil. Dan jika genap, maka kita bisa menggunakan median sama dengan setengah dikali X ke N min 2 ditambah X ke N per 2 ditambah 1. Ini jika jumlah N adalah genap. Kita ambil contoh di atas. Median sama dengan median sama dengan setengah kalikan X ke N per 2 tambah X ke N per 2 ditambah 1 sama dengan setengah X ke 12, N nya kan 12 dibagi 2 ditambah X nya adalah 12 dibagi 2 ditambah 1 sama dengan setengah X ke 6 ditambah X ke 6 tambah 1. Jadi X ke 6 tambah 1 artinya X ke 7 sama dengan setengah berkurung X ke 6 ditambah X ke 7 sama dengan data ke 6 ditambah data ke 7, yakni setengah. Data ke 6 nya adalah 75 dan data ke 7 nya adalah 75 sama dengan 75. Berikutnya adalah modus. Modus dari suatu distribusi merupakan nilai yang paling sering terjadi atau nilai dengan frekuensi terbanyak. Nah, untuk contoh di atas, maka modusnya adalah modus sama dengan ini O, ini adalah O, modus adalah 75. Kenapa 75?
Karena yang sering muncul adalah 7, 5, 1, 2, 3, 4. Jadi yang muncul untuk modusnya adalah ini. Nih. Ini modusnya. Itu. Berikutnya kuartil. Dia adalah kuartil di mana kuartil merupakan data tersebut dibagi menjadi 4. Yakni kita ambil contoh, kita buat garis di sini. Kita belah 1, 2, 3. Ini kepanjangan. Nah, kita ambil contoh. Ini adalah kuartil 1, ini kuartil 2, ini kuartil 3, dan ini adalah kuartil 4. Berarti ada 4 kuartil dibagi menjadi 4. Jadi 12, data 12 dibagi 4. 1, 2, 3, dan 4. Nah, kita ambil contoh di sini, langsung kita ambil contoh. Untuk kuartil 1 berisi nilai 58, di sini kita ambil 58, 62, dan 65. Maka kuartilnya Q1 berikutnya adalah 75, 75, 75, 75. Berikutnya adalah 75, 79, 82. Berikutnya adalah 90, 91, dan 95. Maka untuk kuartil pertama adalah nih. Maka nilainya untuk Q kita tarik. Nilainya adalah Q1 kuartil 1 sama dengan 65, yaitu di atas, ditambah 75 dibagi 2 sama dengan 70. Berikutnya kuartil 2. Kita lihat kuartil 2-nya adalah 75 dan 75. Maka nilainya menjadi 75 ditambah 75 dibagi 2 sama dengan 75. Berikutnya adalah kuartil 3. Kuartil 3 yakni 82 sama dengan 82 ditambah 90 dibagi 2
sama dengan 86. Nah, maka kita peroleh nilainya Q1 adalah, ini adalah Q1, Q1, Q2, dan Q3, yakni 70, 75, dan 86. Nah, untuk kasus dengan sekumpulan data tunggal yang lebih banyak, kuartil dapat diketahui dengan menggunakan rumus berikut. Rumus kuartilnya kuartil ke I, kita dengan data yang banyak diketahui X ke I kali N sama dengan X ke I kali N plus 1 dibagi 4, di mana I menggunakan data 1, 2, 3, titik-titik. N, di mana N adalah data ganjil, di mana N merupakan data ganjil. Sedangkan untuk data genap, I sama dengan setengah X ke I kali N per 4 dikalikan X ke I kali N per 4 ditambah 1. Di mana I merupakan data genap, yakni 1, 2, 3, 4, titik-titik. N merupakan data genap. Nah, dari contoh di atas, yaitu contoh 3.1, kita akan mencari kuartil ke I pertama. Kita akan ambil contoh Q1. Karena datanya adalah data genap, maka menggunakan rumus genap. Untuk Q ke 1 sama dengan setengah Qx ke I nya adalah 1, yang ini, maka X nya 1, dikali N nya adalah 12. N nya adalah 12. Ini adalah 12 dibagi 4. Ditambah, oh ya, sebelumnya minta maaf, ini bukan kali, tapi ini adalah tambah. Ditambah X ke 1 dikali 12 per 4 tambah 1. Maka hasilnya adalah sama dengan setengah X 12 per 4 ditambah X 12 per 4 ditambah 1. Maka sama dengan setengah X ketiga ditambah X ketiga tambah 1 sama dengan setengah X 3 ditambah X keempat sama dengan setengah
dikali X ketiga, yakni 65 ditambah 6 ditambah 75. X keempatnya adalah 75 sama dengan 70. Oke. Berikutnya untuk Q kedua sama dengan setengah X kedua dikali 12 per 4 ditambah X kedua 12 per 4 ditambah 1 sama dengan setengah kali X 24 dibagi 4 ditambah X 24 dibagi 4 ditambah 1 sama dengan setengah X ke-6 tambah X ke-6 plus 1 sama dengan setengah X ke-6 plus X ke-7 sama dengan, kita lihat X ke-6 nya berapa. X ke-6 nya adalah 75. X ke-6 nya adalah 75, maka di sini kita ketahui nilainya adalah setengah 75 ditambah X ke-7 nya adalah 75 sama dengan 75. Nah, berikutnya kalian kerjakan, carilah kuartil ketiga. Selanjutnya kita mengetahui bahwa nilai Mi, nilai Mi median merupakan sama dengan nilai kuartil 2, yakni 75. Berikutnya adalah desil. Bila kuartil membagi data menjadi 4 bagian, maka desil menjadi 10 bagian. Dengan demikian nilai desil yaitu D1, karena dibagi 10, maka nilainya ada D1, D2, D3, titik, D9. Nah, untuk menentukan menentukan desil pada data tunggal, maka kita menggunakan rumus berikut, yakni 1 desil ke I sama dengan X kali X ke I kali N plus 1 dibagi 10, di mana I sama dengan 1, 2, 3, N sama dengan data ganjil.
data ganjil. Titik-titik 9, di mana N merupakan data ganjil. Sedangkan untuk data genap menggunakan rumus D ke I sama dengan setengah X ke I kali N per 10 ditambah X ke I kali N per 10 ditambah 1, di mana I merupakan 1, 2, 3, N merupakan data genap. Nah, di sini dengan contoh di atas kita akan mencari desil kelima. Untuk mencari desil kelima, maka kita dapat menggunakan rumus genap karena N sama dengan 12, yaitu D kelima, desil kelima sama dengan setengah X kelima. Kenapa 5? Karena kita mencari desil kelima. Dibagi kali N, N-nya 12, dibagi 10. Ditambah X kelima kali 12 bagi 10 tambah 1. Ini 12 ya. Ini 12. Maka hasilnya sama dengan setengah X 60 per 10 ditambah X 60 per 10 tambah 1. Maka hasilnya adalah setengah X 6 ditambah X 6 plus 1 sama dengan setengah X ke 6 ditambah X ke 7. Maka hasilnya setengah X ke 6 nya adalah 75 dan X ke 7 nya adalah 75. Maka hasilnya adalah 75. Di sini desil kelima adalah 75. Maka kita ketahui bahwa nilai median sama dengan nilai kuartil kedua sama dengan desil ke-5. Di sini kalian harus carilah desil ke-1, desil ke-2, desil ke-3,
desil ke-4, desil ke-6, desil ke-7, desil ke-8, dan desil ke-9. Nah, setelah kita mempelajari desil, kita akan masuk ke persentil. Apa persentil? Persentil artinya, kita lihat di sini persentil. Persentil artinya membagi data yang ada menjadi 100 bagian. Dengan demikian terdapat 99 nilai persentil. Ada 99 persentil, maka di sini nilainya adalah 99 persentil. Yaitu persentil pertama, persentil kedua, persentil ketiga, persentil keempat, titik persentil ke-99. Nah, untuk menentukan data persentil data tunggal, kita akan menggunakan rumus persentil sebagai berikut. Yakni data rumus yang digunakan adalah untuk data ganjil, maka kita menggunakan persentil ke I sama dengan X ke I kali N per 100. Di sini sebentar ada kekurangan. X ke I X ke 100 dikalikan N plus 1 dibagi 100. Dibagi 100. Di mana I merupakan data 1, 2, 3, titik 99. Di mana untuk N data ganjil. Sedangkan untuk N merupakan data genap, maka persentil diperoleh dengan berikut, di mana setengah dikali X ke I kali N per 100, karena ini persentil 100, ditambah X ke I kali N per 100 ditambah 1, di mana I merupakan bilangan 1, 2, 3, titik 9 untuk N data genap. Nah, di sini kita akan mencari nilai berapa sih persentil ke 50. Dengan data yang di atas, data yang telah disajikan, maka persentil ke 50 kita akan ketahui persentil ke 50 sama dengan, kita gunakan yang genap karena N sama dengan 12 genap, maka setengah kali X ke I, I-nya adalah 50, I-nya adalah 50, dikali N-nya 12 per 100. Ditambah
ditambah X ke I 50 kali 12 per 100 tambah 1 sama dengan setengah dikali X 600 per 100 ditambah X 600 per 100 tambah 1, maka setengah X ke 6 ditambah X ke 6 plus 1, maka sama dengan setengah X ke 6 ditambah X ke 7. Nah, kita lihat X ke 6 dan X ke 7 nya adalah 75 sama dengan setengah X ke 6 adalah 75 dan X ke 7 adalah 75 di sini. X ke 6 dan X ke 7 kan 75 nih. Satu, dua, 3, 4, 5, 6. Oke. Nah, maka diperoleh nilai P persentil ke 50 adalah 75. Nah, nilai persentil 50 adalah 75, maka perhitungannya di mana Q2 kuartil 2 sama dengan desil 5 sama dengan persentil 50. Nah, sekarang kalian harus mencari persentil ke 75 dan buktikan pertama, 2 buktikan kuartil 3 sama dengan persentil 75. Oke. Baik, demikian materi tentang ukuran kecenderungan pemusat dengan data tunggal. Pertemuan berikutnya kita akan masuk ke ukuran kecenderungan pemusat dan ukuran penyebaran pada data kelompok. Demikian, kurang lebih mohon maaf. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.